warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gusni Santi. Kita akan mau belajar mengenai GMP Produk Hilir Minyak Siri yang merupakan mata kuliah Teknologi Minyak Siri dengan modul aplikasi pada produk pewangi. Nah, di sini kita ada 3 tim yang pengajar, yaitu yang pertama Dr. Andi Ridwan Makulau, STMSI, yang kedua adalah Dr. Insinyur Saryati, MSI, dan ketiga adalah saya. Baik, perjalanan minyak siri dari hulu ke hilir ada beberapa tahap. Yang pertama adalah petani, di mana petani di bagian hulu, petani berperan sebagai yang menanam atau memanen atau yang mengumpulkan tanaman atsiri, kemudian dikirim ke penyulingan rakyat. Kemudian di penyulingan rakyat, mereka banyak menggunakan berbagai metode, tapi yang sering digunakan adalah metode destilasi. Kemudian dari penyulingan rakyat ini dilanjutkan kepada manufaktur dan eksportir. Nah, minyak hasil penyulingan dikumpulkan ke pedagang atau langsung dijual ke perusahaan manufaktur. Nah, setelah diolah di perusahaan manufaktur, kemudian dilanjutkan ke industri pengguna minyak siri. Jadi, produk turunan minyak siri digunakan oleh berbagai industri seperti farmasi, nutraceutical, pemakai terbesarnya adalah industri perisa dan fragrance. Kemudian, sebagai produk hilir terakhir yaitu industri FMCG atau retail, di mana di sini adalah perusahaan fast moving consumer goods. Ya, mereka membeli produk turunan dan digunakan pada produknya seperti industri aromaterapi dan natural kosmetik. Nah, minyak siri adalah produk cair hasil destilasi uap air dari bagian tanaman tertentu yang mengandung senyawa alkaloid dengan aroma khas, pembentuk rasa atau aroma. Kemudian, apakah kegunaan minyak siri? Nah, minyak siri pada produk hilir banyak digunakan sebagai bahan baku perisa, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya. Jadi, ada penyedap rasa atau pelapor. Yang kemudian adalah pewangi, yaitu seperti sabun, pasta gigi, lotion, kemudian industri kosmetik atau parfum, kemudian industri farmasi. Nah, industri farmasi bisa sebagai antibakteria dan antibakteri. Nah, proses produksi minyak siri ada 3 tahap, yaitu ada 3 cara. Yang pertama pengempaan atau pressing, yang kedua ada ekstraksi pelarut atau solvent extraction, dan yang ketiga adalah penyulingan. Nah, yang sering digunakan adalah ekstraksi pelarut dan penyulingan. Nah, tanaman atsiri unggulan yang ada di Indonesia cukup banyak ya. Jadi ada serewangi, cengkeh, jahe, pala, lada, kayu manis, cendana, melati, akar wangi, kenanga, kayu putih, dan nilam. Nah, di modul ini kita khusus membahas tentang sabut atsiri dari kulit jeruk ya. Jadi, komponen kimia yang terdapat pada kulit jeruk yang paling banyak adalah limonen, yaitu sekitar 94%. Nah, apa gunanya limonen ini? Limonen ini banyak dimanfaatkan sebagai sabun atau pewangi. Dan limonen ini termasuk suatu hidrokarbon yang diklasifikasikan sebagai siklus terpen. Nah, limonen ini juga berupa cairan yang berwarna pada suhu kamar dengan bau yang sangat kuat ya. Rumus molekulnya bisa kalian lihat sendiri, yaitu CS10H16 dengan berat jenis 0,84 gram per cm kubik dan titik lebur 74,35 Celcius dan titik didih 176. Nah, untuk membuat suatu produk kita harus mengikuti aturan yang berlaku ya. Aturan yang berlaku dalam yang digunakan salah satunya adalah GMP atau Good Manufacturing Practice. Apa yang dimaksud dengan GMP? GMP adalah suatu pedoman atau tata cara manajemen dan cara kerja yang sesuai standar sebuah negara dalam bentuk prosedur untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dijual ke konsumen.
Nah, untuk industri kosmetik atau sabun dikenal dengan standar CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, GMP dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan cara pembuatan yang baik. Nah, baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Tujuan dan manfaat dari GMP ini. Tujuan yang pertama pada konsumen ya. Untuk konsumen GMP sangat bermanfaat yaitu untuk keselamatan konsumen itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai produk. Sedangkan untuk produsen bisa melindungi pangsa pasar, kemudian membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan, kemudian mencapai tujuan perusahaan, dan mengurangi biaya beban operasional dan menjadi pendukung penerapan CPKB yang baik ya. Kemudian apa itu CPKB? Pedoman CPKB menurut BP POM 25 tahun 2019 ya. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu sistem manajemen mutu. Nah, pada manajemen mutu ini harus menetapkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi dan proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Nah, pelaksanaan sistem manajemen mutu ini dilakukan dari pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, produk antara dan produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan ya. Kemudian bagian personalia. Nah, untuk personalia pada proses pembuatan GMP pembuatan sabun arsiri ini harus tersedia personel dalam jumlah cukup dan mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian personel juga harus dalam keadaan sehat dan mampu mengerjakan tugasnya. Ya. Kemudian untuk bangunan, nah bangunan harus ditempatkan pada lokasi yang sesuai, didesain dan dibangun dan dipelihara. Jadi salah satunya adalah harus mempunyai garis pembatas, tirai plastik atau penyekat fleksibel, kemudian tersedia juga ruang ganti pakaian, kemudian toilet itu harus terpisah dari area produksi ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Nah, selain itu, di bangunan dan fasilitas harus disediakan area yang sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan, yaitu antara lain tempat penerimaan bahan baku, pengambilan sampel bahan, penyimpanan barang datang dan karantina, kemudian penyimpanan bahan awal, kemudian penimbangan dan penyerahan, kemudian pengolahan, penyimpanan produk ruahan, pengemasan, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produk jadi, tempat bongkar muat, kemudian ada laboratorium, dan tempat pencucian peralatan. Nah, kemudian di bagian dinding dan langit-langit itu harus halus dan rata-rata mudah dipelihara dan dibersihkan. Nah, untuk bagian lantai, di area pengolahan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Kemudian bagian saluran pembuangan air ya, ini juga sangat penting, harus mempunyai ukuran yang memadai dan dilengkapi dengan penyaring agar dapat mengalir dengan baik. Saluran terbuka harus dihindari, tetapi apabila perlu ya bolehlah ya, tapi harus ingat harus mudah dibersihkan dan harus disinfeksikan. Kemudian pengeluaran udara juga harus tersedia. Bangunan harus mempunyai penerangan yang memadai dan ventilasi yang efektif untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian bagian pipa, fitting lampu, saluran ventilasi, dan perlengkapan lain di area produksi harus dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk ya. Nah, peralatan yang biasanya menyebabkan ceruk ini adalah hal yang suka dibersihkan sebaiknya dipasang
di luar area pengolahan. Nah, untuk laboratorium sebaiknya dibuat terpisah secara fisik dari area produksi, ya. Sedangkan untuk area penyimpanan harus agak luas dan memadai dengan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih, dan rapi. Nah, area khusus yang dan terpisah untuk bagian penyimpanan bahan baku dan produk yang berstatus karantina. Nah, seperti penyimpanan bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, bahan yang sangat beracun, bahan yang ditolak atau bahan yang ditarik dari peredaran, atau produk yang dikembalikan itu harus diletakkan di area khusus dan terpisah. Nah, apabila diperlukan di ruang penyimpanan juga dilengkapi dengan alat pengukur suhu, ya, kelembapan serta menjamin keamanannya. Penyimpanan label dan bahan kemas cetak juga harus ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing label dan bahan kemas cetaknya yang berbeda tersimpan secara terpisah untuk menghindari terjadinya campur baur. Nah, yang selanjutnya adalah bagian peralatan. Nah, peralatan ini syaratnya tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan terhadap produk, ya, yang sedang diproses. Misalnya tetesan pelumas, modifikasi atau adaptasi yang kurang tepat. Kemudian peralatan yang digunakan harus mudah dibersihkan. Kemudian peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar harus tahan terhadap ledakan, ya. Kemudian instalasi peralatannya harus diatur juga sedemikian rupa sehingga menghindari kesesakan. Jadi terkadang ada ya peralatan yang numpuk gitu ya, jadi kurang bagus. Nah, itu diberi tanda supaya tidak terlalu rapat-rapat. Jadi sehingga sebenarnya itu adalah untuk memastikan tidak terjadinya campur baur antar produk. Kemudian sistem penunjang lainnya seperti fasilitas tata udara, pengolahan air seperti air minum, air murni atau air suling, uap air atau udara yang bertekanan, dan gas seperti nitrogen harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, untuk pemeliharaan peralatan ini juga penting. Peralatan itu harus ditimbang, diukur, menguji dan mencatatnya, dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Nah, semua catatan perawatan dan dikalibrasi harus disimpan dengan baik, ya. Nah, yang selanjutnya, pedoman selanjutnya adalah sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dalam pembuatan produk. Nah, sanitasi dan higien ini mencakup personil, bangunan dan fasilitas, peralatan atau perlengkapan, dan bahan hawal, serta produk termasuk wadahnya. Nah, sanitasi dan higien untuk personalia. Nah, personilnya harus dalam keadaan sehat ketika melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara berkala terhadap semua personil yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Nah, semua personil harus menerapkan pola bersih, ya. Personil yang menderita penyakit atau terdapat luka terbuka dapat mempengaruhi mutu produk dan tidak diperkenankan untuk menangani bahan baku, bahan pengemas, bahan dalam proses, dan produk jadi. Nah, setiap personil juga diwajibkan untuk melaporkan setiap kondisi sarana, peralatan, atau personil yang menurut pertimbangan mereka yang dapat mempengaruhi mutu produk kepada atasannya. Nah, selain itu, bagian personalia ini, bagian personil, hindarilah bersentuhan fisik langsung dengan bahan atau produk yang diproses untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, personil yang mengenakan pakaian kerja harus yang bersih, serta perlengkapan lain diperlukan ketika melaksanakan pekerjaannya. Merokok, makan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan
yang dapat mengontaminasi bahan atau produk dilarang dilakukan di area produksi, di area laboratorium, gudang, atau area lain yang dapat mempengaruhi mutu produk. Personil yang memiliki kewenangan memasuki area produksi untuk menerapkan pola bersih atau higien perorangan, termasuk mengenakan pakaian kerja sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, sanitasi dan higien di bagian bangunan, yaitu salah satunya harus tersedia wastafel serta toilet dengan ventilasi yang baik dan terpisah dari area produksi. Kemudian tersedia loker di lokasi untuk menyimpan pakaian, kemudian sampah di ruang produksi dibuang di tempat sampah yang tertutup. Kemudian baru dibuang keluar area produksi, ya. Kemudian rodentisida, insektisida atau bahan fumigasi dan sanitasi tidak boleh mengontaminasi peralatan, bahan awal atau produk antara atau produk bahan dan produk jadi. Kemudian sanitasi dan higien di bagian peralatan dan perlengkapan. Peralatan harus dijaga dalam keadaan bersih. Pembersihan dengan cara basah sangat dianjurkan. Tapi jika mungkin dihindari penggunaan udara yang bertekanan, ya. Kemudian prosedur tetap untuk pembersihan dan sanitasi mesin-mesin utama dilaksanakan secara konsisten. Kemudian pedoman CPKB selanjutnya yaitu masuk ke bagian produksi. Nah, bagian produksi, bahan yang sering digunakan sebagai bahan awal adalah air. Ya. Air ini harus mendapatkan perhatian khusus karena bahan baku yang paling penting. Jadi, peralatan kualitas air harus diuji secara kimia dan mikrobiologi yang digunakan dalam produksi harus dimonitor secara berkala. Pilihan metode pengolahan air seperti deionisasi, destilasi, atau filtrasi tergantung dari persyaratan produk. Setiap penyimpanan maupun pendistribusian dirawat dengan baik. Nah, sedangkan kedua adalah dalam verifikasi bahan. Semua pasokan bahan awal harus diperiksa dan diverifikasi memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini verifikasinya harus dapat tertelusuri ya sampai kepada produk jadi. Kemudian, sampel bahan baku diperiksa secara fisik terhadap pemenuhan spesifikasi dan dinyatakan lulus sebelum digunakan. Kalau belum dinyatakan lulus sebelum digunakan, jadi kalau belum dinyatakan lulus, jangan digunakan dulu ya. Kemudian, bahan baku diberi label yang jelas. Kemudian, kebersihan bahan dan kemasannya diperiksa terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran, lubang, atau dalam kondisi terbuka. Kemudian untuk bahan-bahan yang ditolak. Nah, untuk bahan yang ditolak, pasokan bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi harus dipindahi atau dipisah, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, ya. Kemudian sistem penomoran batch-nya, misalnya setiap produk diberi nomor identitas, ya, nomor identitas produksi atau nomor batch yang memungkinkan untuk dapat dilakukan untuk penelusuran riwayat produk. Misalkan nanti terjadi klaim, tapi kita kan berharap tidak terjadi komplain ya. Nah, kita bisa menelusurinya lagi batch yang mana sih, kapan sih diproduksi ini. Nah, itu fungsinya. Jadi sistem penomoran batch ini juga harus dibuat spesifik dan tidak berulang pada produk yang sama untuk menghindari kesalahan. Nah, bila memungkinkan, nomor batch ini dicetak pada label kemasan primer dan kemasan sekunder. Nah, biasanya kalau kalian lihat ada barcode-nya di bagian kemasan, itu biasanya itu adalah nomor batch-nya ya. Kemudian ada penimbangan dan pengukuran. Kemudian penimbangan dilakukan di ruang timbang menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi. Kemudian penimbangan dan pengukuran ini harus dicatat ya dan disaksikan oleh personil yang berbeda. Kemudian pada prosedur dan pengolahan semua bahan harus lulus uji. Kemudian pada produk kering. Nah, penanganan bahan baku kering dan produk kering memerlukan perhatian khusus. Untuk itu diperlukan
fasilitas pengendalian debu, atau fasilitas vakum, atau cara yang sesuai ya. Sedangkan kalau produk basah, yang diperhatikan misalnya produk basah ini adalah cairan, krim, lotion yang sudah diproduksi, dilindungi produknya dari kontaminasi mikroba ya, dan kontaminasi lainnya. Kemudian dianjurkan penggunaan sistem produksi atau transfernya secara tertutup. Bila digunakan sistem perpipaan untuk transfer bahan baku dan produk ruahan harus dapat menjamin bahwa sistemnya mudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya yaitu di pelabelannya dan pengemasan. Selama proses pelabelan harus diambil sampel secara acak dan diperiksa. Setiap lini pelabelan ditandai secara jelas untuk mencegah terjadinya campur baur. Nah, sisa label dan bahan pengemas dikembalikan lagi ke gudang dan dicatat. Nah, bahan pengemas yang ditolak dicatat juga dan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur ya. Nah, selain itu ada produk jadi. Produk jadi ini yang dikarantina dan dikirim ke gudang produk jadi. Jadi semua produk jadi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bagian pengawasan mutu sebelum didistribusikan. Kemudian pedoman selanjutnya yaitu di bagian pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu ini merupakan bagian penting juga ya dari CPKB karena memberikan jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang akan dihasilkan. Pengawasan mutu ini meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Nah, jika diperlukan, pengawasan mutu juga meliputi program pemantauan lingkungan, pengkajian batch dokumen, program sampel tertinggal, pengujian stabilitas, dan pemeliharaan data spesifikasi, bahan awal, dan produk jadi. Kemudian ada pengawasan pengolahan ulang. Ya. Nah, bagian pengolahan ulang ini harus senantiasa dievaluasi untuk menjamin agar pengolahan ulang ini tidak mempengaruhi dari mutu produk. Nah, dan kemudian kalau bagi pengolahan ulang harus ada pengujian tambahan dari produk jadi yang berasal dari produk olahan ulang itu. Nah, kemudian ada juga pengawasan mutu untuk produk kembalian. Nah, produk kembalian diidentifikasi dan disimpan di tempat terpisah atau di area dengan pembatas yang mudah dipindah, seperti terbuat dari bahan pita atau tali. Nah, semua produk kembalian diuji kembali jika perlu. Sebagai tambahan, dilakukan evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk didistribusikan kembali. Kemudian ada produk kembalian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, harus ditolak. Produk yang ditolak harus dimusnahkan sesuai dengan prosedur tetap. Nah, catatan produk kembalian harus dipelihara ya. Kemudian pedoman CPKB selanjutnya yaitu bagian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini meliputi riwayat batch mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Nah, sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan meliputi pemeliharaan peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan hal-hal spesifik lainnya yang terkait dengan CPKB. Nah, untuk spesifikasi, semua spesifikasi harus mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh personil yang berwenang. Nah, spesifikasi produk bahan baku dan bahan pengemas meliputi 1. Nama bahan, 2. Deskripsi bahan, 3. Parameter uji dan batas penerimaan, 4. Gambar teknis jika diperlukan, kemudian peringatan khusus misalnya kondisi penyimpanannya seperti apa dan keamanannya bila diperlukan. Kemudian untuk spesifikasi produk ruahan dan produk jadi meliputi nama produk, deskripsi, sifat-sifat fisik, kemudian pengujian kimia atau mikrobiologi,
serta batas penerimaan atau persyaratan bila diperlukan. Kemudian, kondisi penyimpanan dan peringatan keamanan bila diperlukan juga ya. Dokumentasi selanjutnya yaitu dokumen produksi. Nah, ini adalah dokumen induk harus tersedia setiap diperlukan ya. Nah, dokumen ini berisi informasi nama produk dan kodenya, dan kode produk ya. Terus bahan pengemas yang diperlukan dan kondisi penyimpanannya. Kemudian daftar bahan baku yang digunakan, baik yang tetap atau yang telah diubah. Kemudian daftar peralatan yang digunakan. Kemudian pengawasan selama proses dengan batasan-batasan dalam proses pengolahan dan pengemasan jika diperlukan. Kemudian ada catatan untuk pembuatan batch. Ya. Nah, pembuatan batch disiapkan setiap batch. Nah, namanya ini adalah nama produk, formula per batch, kemudian proses pembuatan secara ringkas, kemudian nomor batch atau kode produksi, tanggal mulai dan selesainya pengolahan dan pengemasan, identifikasi peralatan utama, lini atau lokasi yang digunakan, catatan pembersihan peralatan yang sesuai, catatan pembersihan lini pengemasan, catatan pemeriksaan lini pengemasan, pengambilan sampel dilakukan pada setiap tahap proses pembuatan pengolahan, kemudian dilakukan investigasi terhadap kegagalan atau ketidaksesuaian dengan spesifik. Nah, hasil pemeriksaan terhadap produk yang sudah dikemas dan diberi label. Nah, untuk catatannya, catatan pengawasan mutu setiap pengujian disimpan dengan baik. Nah, catatan ini meliputi tanggal pengujian, identifikasi bahan baku, nama pemasok, tanggal penerimaan, nomor batch yang asli dari bahan baku bila ada, nomor batch produk, nomor pemeriksaan mutu, jumlah produk antara atau produk ruahan atau produk yang diterima, tanggal pengambilan sampel, dan hasil pemeriksaan mutu. Yang selanjutnya adalah audit internal. Nah, audit internal ini terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu yang telah kita jalankan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem mutu ini. Nah, audit internal bisa juga dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional independen. Tapi bisa juga ditetapkan oleh manajemen, ya. Nah, pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasok dan kontraktor. Nah, laporan dibuat dalam bentuk setiap kegiatan internal setelah selesai dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya, pedoman CPKB selanjutnya adalah penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan, di area penyimpanan harus memiliki kapasitas yang cukup sehingga memungkinkan penyimpanan di berbagai jenis bahan dan produk secara teratur. Meliputi penyimpanan untuk bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Produk yang dikarantina juga, produk yang lulus uji, produk yang ditolak, atau yang dikembalikan, atau yang ditarik dari peredaran. Nah, area penyimpanan dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Kondisinya harus bersih, kering, dan dirawat dengan baik. Kalau diperlukan, ada pengaturan suhu, pengaturan kelembapan, dan harus diperiksa dan dipantau setiap harinya. Tempat penerimaan dan pengiriman dapat melindungi bahan atau produk dari pengaruh cuaca. Nah, area penyimpanan untuk produk karantina diberi batas yang jelas. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, bila dimungkinkan disediakan juga area pengambilan sampel bahan awal untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Nah, bahan bahaya disimpan secara aman. Kemudian ada kontrak produksi dan pengujian. Nah, pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian harus jelas ditetapkan, disepakati, dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan buruknya mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan.
Semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan ditetapkan agar menghasilkan mutu produk yang memenuhi standar yang disetujui bersama. Perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak dibuat secara tertulis dan menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak ya. Nah, yang terakhir penanganan keluhan dan penarikan produk ya. Banyak ya terjadi di konsumen, di pangsa pasar itu ada produk yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ada yang kita dapat komplain atau dapat keluhan. Ada juga yang malah sampai produknya harus ditarik. Nah, bagaimana cara penanganannya? Penanganan keluhan. Nah, penanganan keluhan harus ditentukan personil yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan ini dan dapat memberikan keputusan. Bila personil yang ditunjuk bukan merupakan personil yang diberi kewenangan untuk menangani hal tersebut, maka personil tersebut diberi arahan untuk waspada terhadap kasus-kasus keluhan, investigasi, atau penarikan. Kemudian disediakan juga prosedur tertulis yang menerangkan semua tindakan yang diambil terhadap keluhan, termasuk pertimbangan untuk melakukan penarikan karena adanya cacat produk. Kemudian, keluhan mengenai cacat produk harus dicatat secara rinci dan diinvestigasi. Bila cacat produk ditemukan atau diduga terjadi dalam suatu batch, maka dipertimbangkan kemungkinan terjadinya kasus serupa pada batch yang lain. Nah, bila diperlukan, harus diinvestigasi juga batch yang lain itu yang mengandung produk proses yang sama ya. Kemudian setelah dievaluasi dan investigasi atas keluhan, apabila diperlukan dapat dilakukan tindak lanjut yang memadai termasuk kemungkinan penarikan produk. Setelah keputusan dan upaya dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan, dicatat dan dirujuk kepada catatan batch. Kemudian bagian penarikan produk. Nah, untuk penarikan produk, sistem penarikan ini dari peredaran terhadap produk yang diketahui atau diduga cacat atau bermasalah. Bagaimana prosedurnya? Oke, untuk prosedurnya harus ditugaskan personil yang bertanggung jawab serta personil lain untuk pelaksanaan yang tepat bagi seluruh aspek yang berkaitan dengan penarikan produk ini. Harus dibuat prosedur tertulis mengenai penarikan produk dan peninjauan kembali secara berkala. Kemudian catatan mengenai distribusi, antara lain harus tersedia informasi yang cukup mengenai distributor, dan harus tersedia bagi personil yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk. Kemudian perkembangan proses penarikan produk dicatat dan dibuat laporan akhirnya. Kemudian meliputi rekonsiliasi atau kesesuaian jumlah produk yang telah dikirim dan ditarik kembali. Harus sesuai ya jumlahnya. Kemudian keefektifan pengelolaan penarikan produk dievaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian disediakan juga instruksi tertulis untuk menjamin produk yang disimpan atau yang ditarik pada tempat yang area terpisah dan aman sambil menunggu keputusan selanjutnya. Baik, itu pedoman CPKB. Nah, kita masuk selanjutnya pada tahap proses pembuatan atau pengolahan sabun atsiri. Nah, di sini saya mengambil rujukan pada jurnal Murniati DKK tahun 2020 dengan judul Penambahan minyak atsiri kulit buah jeruk purut terhadap kualitas sabun transparan dari minyak inti buah ketapang. Dari Jurnal Sains dan Teknologi, volume 9, nomor 2, page 176 sampai 187. Nah, untuk prosesnya di mana di sini buah ketapang kita ekstraksi dengan metode maserasi, kemudian dihasilkanlah ekstrak ketapang, kemudian kita keringkan dengan menggunakan rotary evaporator ya. Kemudian dimasukkan ke bagian pemanasan, dia dipanaskan sambil diaduk-aduk. Kemudian minyak sawit yang telah dididihkan dimasukkan kepada
asam stearat yang telah dilelehkan, kemudian dimasukkan minyak sawit yang telah dipanaskan ke dalam sini sambil diaduk-aduk. Kemudian dimasukkan lagi asam sitrat dan hasil campurannya dimasukkan ke ekstrak ketapang tadi. Kemudian ditambahkan NaOH 30%, etanol, dan dilakukan pengadukan sambil dipanaskan sampai terbentuknya larutan sabun. Nah, setelah larutan sabun, kita lanjutkan pada proses selanjutnya yaitu pencampuran. Nah, di sini di pencampuran ini kita tambahkan lagi ya gliserin, sukrosa, aquades, dan minyak asiri kulit jeruk yang sudah disiapkan sebelumnya melalui proses penyulingan atau destilasi. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa minyak asiri kulit jeruk ini berpotensi sebagai antibakteri ya. Kemudian selanjutnya setelah dicampur, diaduk secara homogen, kemudian kita cetak dan disimpan selama beberapa hari sesuai dengan prosedur SNI dan jadilah sabun asiri transparan. Nah, di sini kita harus menerapkan proses GMP semua ya. Di sini ada pengujian di sini, tidak bagian pengadukan, peralatannya bagaimana harus diterapkan pada proses pengolahan ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.